Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang kaidah kebahasaan di dalam sebuah negosiasi, ya. Ada 4 kaidah kebahasaan yang harus kalian pahami. Di antaranya di dalam negosiasi itu lazimnya dilakukan 2 orang atau lebih, ya. Dalam hal ini diistilahkan sebagai dengan menggunakan istilah kalimat dialogis. Kemudian ada juga di dalam negosiasi harus menggunakan kalimat santun, kalimat persuasif, kemudian menggunakan kalimat bersyarat, dan juga kalimat-kalimat kausalitas. Ini ada semua kaitannya dengan konjungsi atau kata penghubung. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan, kalau di buku kalian ada di halaman 192, terkait dengan mengomentari teks negosiasi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, setelah kalian nanti memahami tentang apa yang Pak Eko sampaikan ini, kalian bisa mengomentari terkait dengan pelaksanaan negosiasi yang terkait dengan strategi di dalam bernegosiasi, ya. Mengomentari teks negosiasi. Yang perlu Pak Eko sampaikan pertama kali adalah mengenai strategi bernegosiasi. Jadi negosiasi itu pun juga ada strateginya, ya. Jadi ada strateginya di dalam bernegosiasi itu. Baik, kita mulai, ya. Pak Eko mulai dengan menyampaikan apa yang ada di dalam buku kalian. Mengomentari teks negosiasi itu berkenaan dengan kejelasan isi, kelengkapan struktur, maupun kebakuan kaidah kebahasaan. Jadi yang menjadi ruang lingkup komentar kita ketika kita mendapatkan sebuah teks negosiasi, yang menjadi ruang lingkup pembahasan tentang komentar itu adalah terkait dengan kejelasan isi, kelengkapan struktur, maupun kebakuan kaidah kebahasaan. Nah, selain itu, komentar tersebut dapat kita ajukan berkenaan dengan strategi yang dilakukan oleh para negosiatornya, ya. Jadi di samping mengomentari isi, di samping mengomentari kelengkapan struktur dan juga kaidah kebahasaan yang digunakan, strategi-strategi di dalam bernegosiasi itu juga bisa kita masukkan ke dalam ruang lingkup komentar negosiasi. Nah, seperti yang telah kita maklumi bahwasanya negosiasi merupakan suatu peristiwa komunikasi yang memiliki banyak kemungkinan. Hal itu terutama berkaitan dengan penyelesaiannya, yakni sebagai berikutnya. Jadi kemungkinan akhir dari sebuah negosiasi itu yaitu ini Pak Eko sampaikan terlebih dahulu. Kemungkinan akhir dari sebuah negosiasi itu bisa berujung pada menang kalah. Artinya negosiator 1 menang, negosiator 2 kalah, atau menang-menang. Negosiator 1 menang, negosiator 2 juga menang. Jadi sama-sama menang, sama-sama diuntungkan. Kemudian yang ketiga, akhir dari sebuah negosiasi itu bisa kalah-kalah, ya. Artinya tidak ada yang dimenangkan di dalam negosiasi itu.
ya, menang kalah, menang menang, kalah kalah, ya. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh seorang negosiator dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari hasil negosiasinya, yakni diantaranya yang pertama ada BATNA, ya, BATNA, ya, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Best Alternative to a Negotiated Agreement yaitu apa? Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seseorang apabila negosiasinya itu tidak mencapai kesepakatan. Ya, jadi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari hasil negosiasi, kalian harus bisa menerapkan ini semua. Yang pertama adalah BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Langkah-langkah yang bisa dilakukan seseorang apabila negosiasinya tidak mencapai kesepakatan. Contohnya di sini. Apabila tempat untuk belajar kelompok tidak disepakati, maka salah satu pihak dapat mengajukan penawaran-penawaran lain. Misalnya, satu, melakukan penawaran lain, misalnya dengan belajar kelompok di perpustakaan sekolah atau tempat-tempat lain yang saling menguntungkan. Atau tawaran yang lain yang berikutnya adalah meninggalkan percakapan itu apabila tidak ada tanda-tanda positif dari semua pihak untuk mencapai kesepakatan. Nah, ini harus kalian bisa lakukan. Intinya di dalam BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement itu kalian harus memiliki beberapa opsi. Sekiranya opsi pertama itu tidak bisa disepakati, maka kalian harus bisa membuat opsi-opsi yang lain. Itu artinya BATNA seperti itu. Kemudian untuk menghindari mengantisipasi kemungkinan terburuk yang berikutnya, yaitu yang kedua, reservation price. Apa itu reservation price? Yaitu pengajuan tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan di dalam negosiasi. Ya, pengajuan tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Contohnya seperti yang ada di dalam ilustrasi tadi, misalnya ya, Adam bersedia belajar kelompok di rumah Hasan apabila 5 soal dari 10 PR yang harus diselesaikannya itu dibantu oleh Hasan. Itu namanya reservation price, ya. Atau misalnya contoh yang paling sederhana, misalkan kalian ingin membeli sesuatu di pasar, ya. Kalian mengajukan penawaran yang paling rendah yang kalian inginkan, itu namanya reservation price. Misalkan kalian akan membeli baju di pasar, di situ tertera di harganya itu misalkan 100.000. Berapa keinginanmu untuk menawar itu? Tawaran yang terendah yang kalian ajukan itu namanya reservation price. BATNA sudah, reservation price sudah. Kemudian yang ketiga, untuk mengantisipasi agar negosiasi itu bisa berjalan dengan baik, maka ada istilahnya ZOPA, Zone of Possible Agreement, ya. Zone of Possible Agreement yaitu suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Sebagai contoh, misalkan harga kendaraan yang diinginkan penjual itu 44 juta, sedangkan yang diinginkan oleh pembelinya itu hanya 30 juta. Maka rentang harga antara 44 juta dan 35 juta di dalam sebuah negosiasi itu disebut zona of possible agreement. Misalkan kalian ingin menjual mobil 44 juta, Pak Eko menginginkan 35 juta. Kemudian di situ ada negosiasi, ada adu tawar. Kemudian diputuskan, ya sudahlah, biasanya kan seperti itu. Biar kamu nggak rugi, saya juga nggak untung terlalu banyak, maka kita sepakati harganya 40 juta ya. Nah,
angka 40 juta ini merupakan zona of possible agreement, merupakan ZOPA. Jadi seperti itu kaidah-kaidah di dalam bernegosiasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang harus kalian ketahui. Itu ada BATNA ya. BATNA itu apa? Harus ada opsi lain. Ketika negosiasinya itu tidak mencapai titik kesepakatan, harus ada opsi lain, punya opsi lain. Kemudian yang kedua harus reservation price, mengajukan tawaran terendah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga ada ZOPA ya, rentang atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi ya, titik tengah antara keinginan dari negosiator satu maupun keinginan dari negosiator dua. Nah, dengan memahami tiga konsep dasar tadi, BATNA, reservation price, dan ZOPA, maka para negosiator itu nanti diharapkan dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan besarnya konsesi. Konsesi itu apa? Konsesi itu kerelaan, keikhlasan atau izin ya, konsesi. Menentukan besarnya kerelaan, menentukan besarnya keikhlasan yang ingin didapat atau dapat diberikan. Kemudian menentukan perlu tidaknya melanjutkan negosiasi. Dan yang ketiga, melakukan langkah lain yang lebih menguntungkan. Itu adalah konsep dasar di dalam negosiasi yang harus kalian pahami, sehingga nanti ketika kalian bernegosiasi bisa terjadi kesepakatan yang harapannya itu saling menguntungkan kedua belah pihak, seperti itu. Nah, kemudian nanti strategi-strategi umum di dalam bernegosiasi itu seperti apa, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan ya pada pertemuan pagi hari ini. Ya, sedikit-sedikit saja nggak masalah, yang penting kalian bisa menerima, bisa memahami apa yang Pak Eko sampaikan. Ya, ini adalah ilmu terapan yang mana bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, bernegosiasi yang tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Itu yang harus kita pegang. Tidak boleh ketika bernegosiasi itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan pihak lain, seperti itu. Tuh, sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.